Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'mat wa lahul fadlu wa lahul tsana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma akrimna bil ikhlasi fil niyyati wal qawli wal amal. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, seperti biasa marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah karena pada sore hari ini Allah telah memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa meneruskan kajian kita, kajian rutin membahas tentang ilmu daruri dalam keadaan sehat wal afiyah. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Seperti biasa juga kita sebelum mempelajari, kita mulai baris ini, kita ingatkan untuk menata niat kita masing-masing, untuk selalu kita serahkan semua urusan kepada Allah, kita ikhlaskan niat kita hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk sore hari ini kita akan membahas tentang berkaitan amal-amal atau bagaimana kita sholat yang benar, atau kita membahas ilmu fiqih. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang bahwasanya rukun sholat itu ada 17. Dengan mengatakan bahwasanya setiap tumak ninah itu dijadikan tempatnya masing-masing. Jadi semuanya ada 17. Jadi jangan heran seandainya dalam kitab yang lain itu jumlah daripada rukun sholat itu hanya 13. Kenapa? Karena tumak ninah yang tadinya itu ditempatkan pada tempat masing-masing itu dijadikan satu, dihitung satu, maka menjadi 13. Untuk yang pertama, kemarin kita sudah jelaskan sedikit tentang masalah niat. Niat yang yang harus kita perhatikan dalam niat ketika sholat itu bagaimana? Yang perlu kita perhatikan jika sholatnya itu adalah sholat fardu, sholatnya itu adalah sholat yang mempunyai waktu atau mempunyai sebab, maka yang diwajibkan itu adalah pertama adalah qasdul fi'al, menyengaja untuk sholat, dengan ucapan kalau kita redakan usolli, tapi itu dalam hati usolli. Kemudian apa? Ta'yin, menentukan sholat yang akan kita sholati. Kalau sholat tersebut itu mempunyai sebab atau mempunyai waktu. Mempunyai sebab seperti apa? Kita sholat sunnah istisqa, sholat minta hujan. Karena apa? Karena kering, karena kekeringan, sebabnya kering. Makanya kita mengadakan sholat. Maka kita sebutkan sholat tersebut, sholat istisqa. Usolli sholat al-istisqa. Begitu. Kalau seperti yang ada sebabnya lagi, itu adalah gerhana. Gerhana rembulan, gerhana matahari, usolli sholatal khusuf atau sholatal khusuf. Itu cuma jumlah itu saja yang diperlukan seandainya kita redaksikan begitu, tapi sekali lagi niat itu ada di hati. Itu semuanya dihadirkan dalam hati. Sunnah hukumnya ketika kita mengucapkan untuk membantu hadirnya niat itu dalam hati. Jadi cuma itu. Jika sholat tersebut adalah sholat yang mempunyai waktu, ada waktunya, juga harus disebutkan. Juga harus diniatkan, maksudnya harus ditentukan. Apa itu? Sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh itu kan mempunyai waktu itu. Sholat duha kan mempunyai waktu. Sholat idul adha, idul fitri itu kan mempunyai waktu. Jadi yang harus disebutkan itu adalah pertama adalah qasdul fi'al, yaitu menyengaja mengerjakan sholat dengan dihadirkan dalam hati.
seandainya kita redaksikan adalah usolli. Seandainya kita redaksikan adalah usolli. Kemudian apalagi kalau itu mempunyai sebab ataupun waktu, maka harus ditakyin, ditentukan. Zuhur, usallil zuhra, usallil asra, udah. Kemudian sebagian ulama ada yang mengatakan harus disertakan juga niat fardu jika sholatnya itu adalah sholat fardu. Seperti apa? Sholat qadha zuhur, sholat zuhur itu sendiri berarti sholli fardhu zuhri, sholli fardhul asri, begitu. Jadi itu saja yang cukup. Sedangkan yang lain arba'at takbiratin, salasa raka'atin, raka'ataini itu adalah sesuatu yang tidak berpengaruh pada niat tersebut. Yang penting itu yang harus kita hadirkan dalam niat kita ketika sholat. Itu kemarin sudah kita jelaskan sedikit. Kemudian rukun yang kedua, itu yang pertama niat. Karena tentu kita berdasarkan sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Jadi sahnya amal itu menurut Syafi'iyah itu harus disertai dengan niat itu. Kemudian yang kedua, rukun daripada sholat itu adalah mengucapkan Allahu Akbar. Mengucapkan Allahu Akbar sekiranya ia memperdengarkan dirinya sebagaimana setiap rukun qauli yang lain. Jadi yang kedua rukun ketika kita sholat, rukun yang kedua itu adalah mengucapkan Allahu Akbar. Rukun, bukan mengangkat tangannya. Ini yang kita membicarakan adalah rukun. Rukun berarti kalau tidak dilakukan maka tidak sah. Sesuatu yang bagian perbuatan, kalau sesuatu tersebut tidak dilakukan maka perbuatan itu tidak akan sah. Itu kan rukun. Beda dengan syarat. Kalau syarat itu di luar, bukan bagian. Sama-sama kalau tidak dilakukan itu tidak sah. Jadi di sini mengucapkan Allahu Akbar itu adalah rukun. Artinya kata-kata mengucapkan itu harus memperdengarkan dirinya sendiri. Minimal dirinya sendiri. Artinya tidak sekedar itu komat kamit. Enggak dengar kan? Enggak sah itu. Seperti halnya rukun-rukun qauli yang lain. Rukun qauli dalam sholat itu ada apa? Ada berapa? Ada 4. Pertama takbir, kemudian al-fatihah, kemudian at-tahiyyatul akhirah, kemudian yang keempat itu adalah salam. Semuanya syaratnya adalah memperdengarkan. Nah, namanya mengucap itu berarti apa? Memperdengarkan. Dengar, bukan sekedar komat kamit. Tidak dengar suara sama sekali. Itu yang harus diperhatikan. Jadi membaca Allahu Akbar dimulai dengan membaca takbir. Yaitu yang syaratnya adalah memperdengarkan. Memperdengarkan minimal dirinya sendiri seperti halnya rukun-rukun qauli yang lain. Kemudian juga yang harus kita perhatikan dalam takbir tersebut ketika mengucapkan Allahu Akbar. Ketika mengucapkan Allahu Akbar, jangan sampai memanjangkan kata-kata akbar. Baknya dibaca panjang, jangan sampai. Jangan sampai kita mengucapkan akbar karena melamun, karena tidak tahu umpamanya, karena tidak berilmu maksudnya. Kemudian akbar, maka nanti kalau dibaca akbar dengan dibaca panjang baknya, maka nanti itu tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena akbar itu bentuk plural dari kabir, kaburo, atau kabar. Artinya apa? Artinya adalah kendang, at-tiblu. Berarti menyifati Allah dengan sifat makhluknya. Berarti orang yang mengatakan seperti itu ketika takbir Allahu Akbar begitu, maka sholatnya tidak sah. Maka sholatnya tidak sah. Bahkan yang lebih parah lagi kalau dia tahu artinya disengaja. Artinya tahu, maknanya tahu, disengaja.
maka bisa keluar dari Islam karena menyifati Allah dengan sifat makhluknya. Nah, memang begini harusnya, memang harus aturannya begini, harus tahu. Ketika kita sholat, dalam takbir, dalam gerakan itu memang diatur. Jangan seakan-akan kita itu kan urusan zahir. Yang tahu maksud kita sholat itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tergantung hatinya. Oh, kalau dikatakan hanya urusan hati, kenapa Nabi Muhammad SAW mengatakan orang yang sholat seperti sholatku, orang yang wudhu seperti wudhuku, maka dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni oleh Allah. Berarti ada tata caranya, bukan sekedar hati yang dijaga, akan tetapi anggota badan, cara kita beribadah kepada Allah juga diatur, termasuknya adalah ucapan. Kalau orang tersebut itu membaca takbir, kemudian dia memanjangkan baknya dalam syariat Islam, dalam dalam ajaran kita, dalam ilmu fikih, itu diajarkan bahwasanya orang yang membaca akbar, membaca panjang bak daripada akbar, maka sholatnya tidak sah. Maka sholatnya tidak sah, berarti kalau harus mengulangi lagi. Itu yang pertama, harus diperhatikan jangan membaca panjang baknya lafaz akbar. Bahkan lebih parah lagi, kalau dia tahu maknanya, kemudian disengaja diucapkan, maka bisa keluar dari Islam karena dalam Arab, dalam bahasa Indonesianya menyifati Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat makhluknya. Yang pertama. Yang kedua, yang perlu diperhatikan itu adalah ketika kita membaca takbir, jangan membaca panjang hamzah pada lafzul jalalah. Allah, harus Allah. Jangan baca panjang hamzahnya. Jangan kita ucapkan Allah. Kenapa? Karena kalau dibaca panjang Allah, maka itu dalam bahasa Arab, dalam gramatika bahasa Arab, itu artinya istifham. Itu artinya istifham, bertanya. Berarti seakan-akan orang tersebut itu ragu. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih tinggi derajatnya daripada yang lain? Bisa berbahaya itu. Kalau orang mengucapkan seperti itu, membaca panjang hamzahnya, maka sholatnya tidak sah. Karena takbirnya tidak sah. Berarti apa? Berarti sholatnya tidak sah. Begitu juga, itu yang kedua. Harus diperhatikan. Tidak boleh apa? Tidak boleh membaca panjang hamzah pada lafzul jalalah. Allahu Akbar. Kemudian yang berikutnya, tidak boleh menambah wawu di antara lafzul jalalah dengan akbar. Menambah apa? Menambah wawu. Menambah wawu di antara Allah dengan akbar. Tidak boleh mengatakan begini, Allahu Akbar. Tidak boleh. Kalau umpamanya itu tidak, kalau orang mengucapkan seperti itu, nanti tidak sah. Takbirnya kalau tidak sah takbir, kalau tidak diulangi, maka sholatnya itu tidak diterima, tidak sah. Kalau tidak diterima, berarti tidak akan mendapatkan pahala. Karena ini termasuk rukun, termasuk syarat dari orang tersebut membaca takbir, yang takbir itu termasuk rukun daripada sholat. Ini membahas tentang sah atau syarat sahnya sholat. Membahas tentang syarat sahnya sholat. Kalau tidak sah, apalagi mendapatkan pahala, tidak. Kemarin kita jelaskan supaya orang tersebut mendapatkan pahala, syarat yang pertama adalah syarat sahnya sudah terpenuhi. Salah satunya ini. Kemudian ditambah lagi ada 3. Kemarin kita jelaskan kan. Pertama, dia sholat karena Allah. Kemudian yang kedua, makanan, minuman, pakaian, dan tempat yang ia tempati untuk sholat, itu halal. Yang ketiga adalah dia khusyuk, yaitu menghadirkan rasa takut, memang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun sebentar. Mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun sebentar.
Kalau ini tidak terpenuhi, syarat sahnya itu tidak terpenuhi, berarti apalagi akan mendapatkan pahala? Tentu tidak. Tentu tidak. Karena kemarin kita jelaskan, orang yang tidak mendapatkan pahala, orang yang tidak diterima oleh Allah sholatnya belum tentu tidak sah. Dalam bab ini, belum tentu tidak sah. Kalau dia memenuhi persyaratan syarat sah, memenuhi persyaratan syarat sah, dia sah sholatnya, tapi belum tentu diterima oleh Allah. Artinya di sini tidak diterima itu bukan tidak sah, akan tapi tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena tidak memenuhi 3 persyaratan tersebut. Jadi dalam takbir yang harus kita perhatikan adalah pertama, jangan sampai memanjangkan ba dalam kata-kata akbar. Jangan baca akbar karena artinya sudah beda. Kalau ia tahu artinya, disengaja ia ucapkan, bisa keluar dari Islam. Karena apa? Karena menyifati Allah dengan makhluknya. Jangan sampai ada pada diri kita, lah itu kan tergantung hatinya. Jangan sampai seperti itu. Kalau seperti itu, seakan-akan menyepelekan dari apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa gunanya nabi dari Nabi Allah diutus? Kan untuk mengajarkan bagaimana kita sholat dengan benar, kan begitu. Ditanamkan kepada para sahabat, diajarkan pada sahabat, diajarkan kepada tabi'in sampai kita. Sampai Nabi SAW bersabda, orang yang sholat, seperti tadi kita jelaskan, seperti sholatku, orang yang wudhu seperti wudhuku, maka dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, yaitu jangan sampai memanjangkan kata-kata ba dalam akbar. Yang kedua, itu adalah jangan sampai memanjangkan hamzah pada lafzul jalalah. Jangan sampai kita ucapkan Allahu Akbar. Kenapa? Karena dalam gramatika bahasa Arab, orang yang memanjangkan hamzah pada lafzul jalalah itu artinya adalah istifham. Istifham itu apa? Bertanya. Seakan-akan dia ragu apakah Allah Ta'ala itu lebih tinggi derajatnya daripada yang lain. Begitu. Akbar itu maksudnya agung. Agung itu maksudnya segi derajatnya. Keagungannya itu di atas makhluknya. Allah lebih tinggi derajatnya daripada segala sesuatu. Begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, tidak boleh menambah waw. Menambah waw di antara lafzul jalalah dan akbar. Tidak boleh dikatakan Allahu Akbar. Tidak boleh. Kalau orang tersebut mengucapkan seperti itu, maka nanti takbirnya tidak sah. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, yang perlu diperhatikan juga, tidak boleh menambah waw sebelum Allah. Wallahu Akbar. Tidak boleh juga. Itu yang keempat, tidak boleh menambah waw sebelum lafzul jalalah. Yang terakhir yang perlu diperhatikan dalam membaca takbir itu adalah tidak boleh mengganti hamzah akbar dengan waw. Yang terakhir, tidak boleh menambah atau mengganti hamzah dengan waw. Kemudian diucapkan Allahu Akbar. Tidak boleh mengucapkan Wallahu Akbar. Tidak boleh mengucapkan Allahu Akbar. Tidak boleh mengucapkan juga Allahu Akbar. Jadi hamzahnya diganti dengan waw. Tidak boleh. Orang yang sholat kemudian takbirnya diucapkan salah satu yang kita sebutkan tadi, maka takbirnya tidak sah, maka sholatnya juga tidak akan sah. Begitu. Wajib bagi dia kalau dia pernah sholat seperti itu harus diulangi. Itu yang harus diperhatikan. Banyak orang yang tidak tahu tentang tata cara orang tersebut membaca takbir. Jadi sekali lagi dalam Islam itu ada hukum-hukumnya, koridornya yang harus kita tahu, yang harus kita belajar, dan kita seharusnya seorang thalibul ilmi, orang yang menuntut ilmu agama, orang-orang mukmin yang sempurna keimanannya, tidak akan pernah bosan untuk mengulangi pelajaran yang pernah kita pelajari. Apalagi
orang tersebut belum pernah belajar sama sekali. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah menjadikan mempertemukan orang tersebut kepada orang yang mempelajari, kepada orang yang mengajarinya, mengajari ilmu agama yang insya Allah orangnya tersebut itu adalah orang yang terpercaya. Dia akan mengatakan tidak tahu kalau dia memang tidak tahu karena itulah yang diajarkan oleh guru-gurunya. Jadi itu yang perlu kita perhatikan ketika kita membaca takbir. Ada 6 kurang lebih, yaitu memperdengarkan dirinya, minimal dirinya sendiri, karena itu memang kata-kata mengucapkan bukan sekedar qomat kamit, kemudian jangan memanjangkan ba-nya akbar, jangan memanjangkan hamzah Allah, lafzul jalalah, kemudian jangan menambah waw sebelum lafzul jalalah, jangan menambah waw di antara lafzul jalalah dengan akbar, jangan mengganti hamzah akbar dengan waw. Kemudian di sini perlu kita jelaskan bahwasanya ketika niat itu tidak ya nanti dijelaskan. Kemudian yang perlu kita jelaskan, ketika niat dalam sholat itu tidak susah. Dalam Imam Syafi'i, dalam Syafi'iyah itu kan orang tersebut ketika niat itu disertai dengan perbuatan. Bareng dengan perbuatan. Ketika kita takbir, juga di situ diletakkan niat. Dan itu tidak sulit. Jangan sampai mempersulit kita dalam masalah niat. Ada orang yang sebagiannya itu was-was. Ketika dia membaca takbir, Allahu Akbar, itu belum ini, gitu katanya. Karena belum bareng umpamanya. Allahu Akbar. Kadang dengan dia itu mempersulit dirinya dalam niat, kadang seharusnya dibaca panjang juga dibaca panjang, yang sehingga tidak akan sah. Mudah ketika kita menginginkan untuk sholat zuhur tanpa harus berkata-kata, karena itu tidak disyaratkan, itu hanya sunnah. Kemudian kita disertai dengan perbuatan, itu juga namanya niat. Itu namanya niat. Jadi tidak susah, tidak sulit. Jangan sampai membuat kita itu was-was. Allahu Akbar. Apalagi jadi makmum. Imam sudah salam dari salam yang kedua, selesai sholat dia masih Allahu Akbar saja. Karena apa? Karena katanya belum pas. Tidak seperti itu, tidak sulit. Kalau ada orang seperti itu, maka ikutilah pendapat dari sebagian mazhab yang mengatakan niat boleh diletakkan sebelum perbuatan dengan jarak yang tidak terlalu lama. Jadi boleh niat dulu, kemudian habis itu baca takbir. Itu kalau ada orang yang terkena was-was seperti itu. Begitu juga ketika mengucapkan takbir, itu jangan sampai mengganggu yang lain. Ingat, mengganggu orang lain, suaranya keras, meskipun dia takbir sampai mengganggu yang sampingnya, itu juga haram hukumnya. Itu juga berdosa. Tidak sekedar orang tersebut itu membaca Al-Quran sehingga mengganggu orang sholat, ketika itu ada orang yang sholat, kemudian ada yang membaca Al-Quran sehingga terganggu orang yang sholat, itu juga tidak boleh. Begitu juga orang yang membaca takbir dengan suara yang mengganggu yang lain, mengganggu yang sampingnya juga tidak diperbolehkan. Itu tidak boleh. Jadi harus diperhatikan itu. Kemudian yang berikutnya, rukun daripada sholat yang ada 17 tersebut, yang ketiga itu adalah berdiri untuk sholat fardu bagi yang mampu. Ingat, berdiri ini adalah rukun. Untuk apa? Sholat fardu bagi yang mampu. Nah, yang mampu ini yang bagaimana? Yang mampu itu yang mampu berdiri. Jadi ketika orang tersebut mampu untuk jalan
jalan di atas kereta, jalan di atas pesawat, maka berarti kan mampu berdiri. Tidak boleh, tidak sah baginya sholat fardu untuk dilakukan dengan duduk. Tidak sah. Bagi orang yang mampu untuk berdiri, maka tidak sah baginya untuk sholat dalam keadaan duduk. Jika dia bisa berjalan di kereta, bisa jalan di pesawat, kemudian sholatnya itu tidak mampu untuk berdiri, kan aneh itu. Kan aneh, kasihan. Maka sholatnya tidak sah. Pentingnya ilmu agama kan begitu. Ketika kita ada di kereta ataupun di pesawat, melihat ada orang sholatnya dengan duduk, padahal dia jalan mampu. Dia jalan ke WC mampu. Tapi untuk untuk berdiri ketika sholat kok dikatakan tidak mampu, itu nggak bisa. Tidak sah itu hukumnya. Tidak sah orang yang duduk, sholat dalam keadaan duduk, sedangkan dia mampu berdiri bagi sholat yang wajib. Bagi sholat yang fardu. Tidak sah itu. Jadi pentingnya orang belajar kan begitu. Pentingnya orang belajar begitu. Jadi jangan semangat untuk beribadah, tapi tidak disertai dengan ilmu agama. Jadinya begitu. Banyak ulama yang mengatakan ahli ibadah kalau tidak barengi dengan ilmu agama sebenarnya sedikit. Tapi kalau umpamanya orang tersebut itu berilmu, kemudian dibuat untuk beribadah, ibadah didasari dengan ilmu, maka hasilnya akan banyak, pahalanya akan banyak. Karena tahu dia bagaimana seharusnya dia mengerjakan dengan ilmu yang ia tuntut dari guru sampai baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan para ulama mengatakan kalau seseorang tersebut itu tidak bisa berdiri kecuali dengan bantuan, bisa berdiri dengan berpegangan, maka wajib bagi dia untuk berpegangan. Malah orang bisa berjualan, bisa ke WC, jalan-jalan, sholatnya duduk. Alasannya apa? Alasannya tidak mampu untuk berdiri karena ada goyangan. Dia mampu berdiri untuk ke WC, kenapa tidak bisa untuk berdiri untuk sholat? Itu kan aneh itu, maka tidak sah seperti itu. Itu harus diketahui bersama. Jadi rukun yang berikutnya adalah ketika orang tersebut itu sholatnya fardu, sholat yang wajib, maka berdiri itu adalah menjadi rukun bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Kecuali kalau dia itu sakit. Sudah dicoba umpamanya untuk berdiri. Sempoyongan. Sudah dicoba tapi sempoyongan. Maka boleh bagi dia meneruskan untuk sholat fardu itu dengan duduk. Maka pahalanya tidak akan dikurangi. Pahalanya sholatnya sah dan pahalanya tidak akan dikurangi. Beda kalau sholatnya itu sholat sunnah. Maka kalau sholat sunnah itu boleh dilakukan dengan duduk. Meskipun dia mampu untuk berdiri. Jadi begitu. Jadi seseorang yang tidak mampu untuk berdiri, kemudian mampunya itu dengan bantuan, dengan berpegangan, maka wajib bagi dia untuk berpegangan. Supaya apa? Supaya dia berdiri, dia sholat dalam keadaan berdiri. Maka wajib. Itu harus diketahui bersama. Jadi rukun yang berikutnya itu adalah berdiri pada sholat fardu jika dia mampu. Jadi mampunya itu memang benar-benar tidak mampu dia. Sakit, sudah dicoba, kemudian dia sempoyongan, jatuh. Maka bagi dia bisa melanjutkan dengan sholat dengan duduk. Jadi begitu. Jadi kita bisa menggambarkan, bisa membayangkan seharusnya orang yang bisa duduk, bisa sholat dalam keadaan duduk karena ada uzur tersebut. Yang bagaimana sih dengan penjelasan ini? Bahwasanya jika seseorang bisa berdiri, berdirinya itu dengan bantuan, wajib bagi dia untuk memakai bantuan tersebut dengan berpegangan dan lain sebagainya. Berarti tidak sekedar orang tersebut alasannya adalah sempoyongan ketika ada di kendaraan, bukan itu. Jika dia mampu untuk ke WC, kenapa dia tidak mampu untuk berdiri untuk sholat? Jadi tidak menjadi itu, tidak menjadi alasan. Kalau dia tidak mampu, umpamanya karena sakit, sempoyongan,
maka bisa duduk. Duduk pun tidak mampu karena dengan sakit yang sangat parah, maka bisa dengan berbaring. Berbaring dengan cara yang disebutkan dalam kitab fikih yang lebih luas penjabarannya. Kalaupun berbaring tidak mampu, nanti bisa dengan terlentang dengan cara-cara yang nanti dijelaskan dalam ilmu fikih. Kemudian kalau tidak bisa terlentang, bisa dengan tengkurap. Bisanya cuma tengkurap aja, maka bisa seperti itu. Tidak bisa tengkurap, hanya bisa menggerak-gerakkan mata, bisa dengan menggerak-gerakkan mata. Tidak bisa menggerakkan mata saking parahnya, maka bisa dilakukan dengan hati. Hal ini yang seperti kita jelaskan ini harus dicoba dulu. Harus dicoba. Tidak boleh orang tersebut langsung beralih ke cara berikutnya sebelum dia mencoba. Jadi benar-benar memang sangat parah sakitnya. Sehingga kita mengerti dengan aturan ini, kita tidak boleh meninggalkan sholat dalam keadaan apapun, dalam keadaan dengan alasan apapun. Sampai orang yang sangat parah, sekalipun tidak bisa tengkurap, tidak bisa tidak bisa terlentang, bisa dengan menggerak-gerakkan, tidak bisa bergerak, bisa dilakukan dengan hati. Itu berarti kan dalam Islam tidak boleh orang tersebut itu meninggalkan sholat dalam keadaan apapun, dalam alasan apapun. Apalagi yang kita sehat, na'udzubillah, tenang untuk meninggalkan sholat. Kita yang sehat, kemudian apa? Kita tenang mengakhirkan sholat sampai keluar waktunya. Na'udzubillah, semoga kita tidak termasuk orang-orang yang dikatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Jadi sungguh celaka, bencana, celaka bagi orang-orang yang sholatnya itu mengakhirkan sampai keluar waktunya, menunda sholat. Apalagi tidak sholat sama sekali. Na'udzubillah. Na'udzubillah, kita memohon kepada Allah, semoga kita bukan termasuk orang-orang yang seperti itu. Semoga kita termasuk orang-orang yang dikuatkan oleh Allah sehingga beribadah yang taat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu harus diketahui bersama. Kemudian yang berikutnya itu yang ketiga, cara rukunnya. Rukunnya adalah harus berdiri. Berdiri sholat wajib bagi yang mampu. Lah yang mampu itu bagaimana? Nah, itu tadi, karena sakit yang parah sehingga dia sudah mencoba untuk berdiri sempoyongan, tidak kuat. Jadi itu. Yang keempat itu adalah membaca surat Al-Fatihah dengan basmalah dan semua tasdidnya. Membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah ada 7 ayat dengan bismillah. Al-Fatihah dengan basmalah ada 7 ayat. Dan semua tasdidnya. Tasdidnya di situ kalau kita hitung itu kurang lebih ada 14. Tidak boleh mengurangi. Tidak mengurangi. Harus sesuai dengan bacaan yang diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kayak seperti ini jelas-jelas nggak bisa orang itu hanya mengambil dari Google, mengambil daripada YouTube. Coba bacaan Al-Fatihah itu bagaimana? Bagaimana tahunya? Ya dari guru sampai baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Google ataupun YouTube itu tidak bisa menyalahkan. Kamu salah, benar, udah terus. Begitu. Ataupun ada aplikasi yang di situ mengoreksi kesalahan, itu yang umum. Itu yang umum yang sudah didesain, ini kalau begini berarti salah, nanti kamu akan ucapkan salah. Itu nggak bisa diambil dari itu. Harus dari guru. Dari guru sampai baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi rukun yang keempat adalah membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah dengan basmalah. Jadi 7 ayat masuk bismillah. Kemudian juga tasdid-tasdidnya. Terutama pada kata-kata iyyaka na'budu itu. Iyyaka na'budu. Iyyaka itu dalam artinya kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia
Hanya kepadamu Allah na'budu. Kita menyembah. Kalau dengan tasdid iyyaka. Tapi kalau ditinggal tasdidnya, syiddahnya itu dihilangkan menjadi iyyaka, iyyaka, bukan iyyaka, maka artinya adalah dau'us syams. Artinya adalah sinar matahari. Artinya sudah jauh. Bahkan orang yang ngerti, paham tentang arti, sengaja diucapkan, bisa keluar dari Islam. Karena artinya apa? Pada matahari, pada sinar matahari, saya menyembah. Bukan kepada Allah menyembah, tapi kepada sinar matahari. Itu pentingnya. Jadi, orang yang membaca iyaka, iyaka, tanpa tasydid, kalau dia tidak ngerti artinya, tidak paham, maka Fatihahnya batal. Kalau tidak diulangi, maka nanti sholatnya akan batal. Itu penting, makanya usahakan para jamaah sekalian yang ikut kajian ini, ada kajian yang memang talaqi Al-Quran, terutama Al-Fatihah. Terutama Al-Fatihah. Biar kita itu berbuat, kemudian didasari dengan ilmu agama, sesuai yang kita jelaskan tadi, kalau orang itu berbuat, kemudian didasari dengan ilmu agama, maka hasilnya akan banyak. Tapi jangan sampai kita menjadi orang yang dikatakan kita sudah berbuat amal yang banyak, tapi hasilnya kosong. Tapi hasilnya sedikit sekali. Kenapa? Karena tidak didasari dengan ilmu agama. Mungkin ada sistem talaqi Al-Quran. Talaqi Al-Quran terutama Al-Fatihah. Supaya benar bacaannya. Jadi yang berikutnya, rukun yang berikutnya, itu adalah membaca surat Al-Fatihah dengan basmalah dan semua tasydidnya. Ar-Rahmanir Rahim. Kan ada ra-nya itu. Ra, ada tasydidnya. Nir-Rahim juga ada. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka. Ada tasydidnya. Juga disyaratkan dibaca dengan muwalah. Juga disyaratkan dibaca dengan muwalah, bersambung, tidak ada jeda antara satu ayat dengan ayat yang lain. Tidak dipisah dengan jeda, yang jeda itu lebih di atas, lebih daripada sekedar orang itu bernafas. Ketika orang itu berbicara, kemudian di tengah-tengah itu istirahat untuk bernafas, itu gimana sih? Lebih dari itu, kalau seperti itu lebih antara satu ayat dengan ayat yang lain disertai jeda, jedanya itu lebih banyak waktunya hanya sekedar orang tersebut bernafas, maka itu bukan mualah, itu bisa memutus sambungan, berarti nanti dia itu harus mengulangi dari awal. Harus mengulangi dari awal. Karena sudah putus, berarti batal Fatihahnya. Bukan sekaligus otomatis sholatnya batal, tapi batal Fatihahnya kalau tidak diulangi. Kalau diulangi berarti tidak, berarti sah sholatnya. Tapi kalau tidak diulangi, maka nanti bisa batal Fatihahnya, berarti kalau batal Fatihahnya, berarti batal sholatnya. Karena tidak bersambung, disertai jeda, jedanya itu lebih lebih banyak daripada sekedar orang tersebut mengambil nafas. Terkecuali kalau jedanya itu karena udzur, karena sebab. Umpamanya ketika orang tersebut bersin, itu kan di luar kendali kita, bersin. Itu kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bersin 3 kali. Itu tidak, bukan teruskan aja langsung, teruskan. Nah, begitu. Jadi itu bukan qat'ul muwalah, bukan termasuk memutus dari bersambungan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Kemudian yang berikutnya itu yang disyaratkan dalam membaca Al-Fatihah itu adalah tartib atau berurutan sesuai dengan yang kita ketahui dalam Al-Quran, menempatkan ayat pertama pada ayat pertama, ayat kedua pada ayat kedua, ayat ketiga sampai seterusnya yang kita tahu bersama. Jangan sampai dibalik.
Kemudian yang berikutnya adalah di antara syarat-syarat kita membaca Al-Fatihah itu adalah mengeluarkan huruf-hurufnya dari makhraj-makhrajnya. Nah, penting tadi, makanya kan saya berharap ada talaki terkhusus pada Al-Fatihah. Supaya apa? Supaya nanti dalam sholatnya tersebut itu memang didasari dengan ilmu agama sesuai dengan apa yang diajarkan oleh guru, yang diajarkan oleh guru-guru kita. Jadi yang berikutnya, syarat ketika kita membaca Al-Fatihah, selain juga adalah bersambungan, kemudian berurutan, membaca bismillah karena termasuk dalam surat tersebut. Kemudian juga membaca ayat tersebut, huruf-hurufnya dikeluarkan sesuai tempatnya masing-masing. Tempatnya ha di mana, ain, umpamanya wasatul hanak, yaitu tengah tenggorokan. Ya harus di situ. Lah kita nggak bisa mengambilnya, saya coba dari Google umpamanya. Saya coba dari internet. Nggak bisa, Google dan YouTube itu nggak bisa menilai, mengoreksi kita salah, itu nggak bisa. Harus ada gurunya. Kita pun juga begitu. Karena memang itu yang ditekankan oleh guru-guru kita, yang ditekankan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Mengeluarkan ha ain, hamzah di mana, ha di mana. Kalau bahasa kita hak besar gitu. Kemudian kha di mana, ghain di mana. Itu kan harus tahu. Lah kita talakikan kepada guru sehingga benar bacaannya. Harus. Kalau diganti bisa tidak sah. Bisa tidak sah. Bisa tidak sah, batal bacaannya. Kalau tidak diulangi dengan benar bisa batal Fatihahnya. Kalau Fatihahnya batal berarti nanti sholatnya batal. Begitu. Jadi dan tidak melakukan kesalahan pada bacaan atau istilahnya lahan yang merusak makna, seperti membaca huruf ta. Huruf ta pada kalimat an'amta dengan dhammah. Juga selain juga kita harus mengeluarkan makhrajnya, tempat keluarnya pada huruf masing-masing. Kha di mana, ghain di mana, hamzah di mana, sin di mana, shad di mana, shin di mana, zai di mana, ba di mana, fa di mana. Semuanya juga harus benar dalam membaca, tidak boleh lahan, tidak boleh salah baca. Seperti kata-kata dalam Al-Fatihah itu an'amta, kemudian dibaca dhammah. Dibaca dhammah menjadi an'amtu. Itu kan berarti maknanya artinya sudah lain. Sudah lain. Bisa merubah arti. Bisa merubah arti. Orang yang membaca seperti itu, maka dia berdosa. Bahkan yang lebih parah lagi, kalau dia tahu artinya, bahwasanya itu artinya begini, disengaja ia ucapkan seperti itu, bisa keluar dari Islam. Bisa keluar dari Islam. Makanya harus tahu. Jadi tidak boleh salah baca dalam Al-Quran, dalam Al-Fatihah, khususnya. Tidak boleh ketika orang tersebut contohnya an'amta diganti dengan an'amtu. Karena artinya sudah lain. Lain. Dan diharamkan salah baca yang tidak merusak makna. Diharamkan salah baca yang tidak merusak makna. Jadi dalam bahasa Arab itu ada salah baca, tapi maknanya itu tidak rusak. Tapi maknanya itu tidak rusak, tapi berdosa. Seperti apa? Seperti alladzina, zal diganti dengan zai, allazina. Contohnya. Seperti alladzina diganti dengan zai, allazina. Maka orang yang membaca seperti itu haram hukumnya, haram, berdosa. Akan tetapi hal tersebut tidak membatalkan sholat, tapi tidak mutlak ini.
Artinya perkara seandainya seseorang tersebut itu salah baca yang menjadikan salah baca yang merusak makna, maka itu tidak sah sholatnya, tidak semuanya. Ada sebagian yang salah baca merusak makna tapi bisa batal. Bagaimana diketahui? Dengan belajar. Bagaimana bisa diketahui? Bisa dengan belajar. Jadi intinya dalam masalah syarat kita membaca Al-Fatihah ini pertama yaitu membaca Al-Fatihah yang 7 ayat termasuk bismillah. Kemudian membaca juga tasdid-tasdidnya. Kemudian juga harus bersambungan. Apa bersambungan tadi? Tidak disertai dengan jeda. Yang jeda tersebut itu tidak berhubungan dengan kemaslahatan sholat umpamanya. Kecuali karena uzur tadi. Karena uzur seperti umpamanya dia bersin dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah membaca huruf-huruf setiap Al-Fatihah pada tempatnya masing-masing. Mengeluarkan huruf-huruf dalam Al-Fatihah tersebut di tempat keluarnya masing-masing. Kemudian yang berikutnya adalah tidak salah baca. Baik salah baca itu bisa merusak makna, merusak arti, seperti umpamanya orang seharusnya membaca an'amta di dhammah an'amtu, atau tidak merusak arti, tapi salah baca juga, seperti tadi alladzina dengan allazina, maka nanti orang tersebut akan mendapatkan dosa. Selain juga sebagian yang salah baca tentang masalah yang tidak merusak makna, sebagian ada yang membatalkan sholat, sebagian ada yang tidak. Maka bagaimana kita mengetahui? Tidak ada lagi kecuali dengan belajar ilmu agama. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan untuk saat ini tentang rukun-rukun sholat. Semoga bisa difaham. Sebelum kita akhiri, akan saya buka dulu pertanyaan-pertanyaan. Ya, perjalanan dengan kereta. Kalau menghilangkan mat pada lafzul jalalah, gimana Pak Ustadz? Allah, itu tidak boleh. Kalau menghilangkan mat, minimal mat tabi'i pada lafzul jalalah juga tidak boleh. Juga tidak boleh. Nah, haram hukumnya dan dosa. Assalamualaikum Ustadz, dalam rukun qauli, bagaimana kalau mukallaf tersebut tunawicara atau tunarungu sehingga tidak bisa memperdengarkan kalamnya? Ya ukurannya orang biasa. Kalau umpamanya dia ngomong begini, itu akan terdengar dirinya gitu. Ukurannya adalah orang yang normal. Tidak harus dia itu adalah orang yang mendengar. Umpamanya tidak mendengar, ya biasanya orang yang mendengar bagaimana gitu. Adakah lafaz takbir selain pada umumnya, atau bolehkah mengganti takbir dengan sifat keagungan lain karena cadel? Allahu Akbar. Ini saya nanti ya. Setahu saya nggak boleh, tapi nanti saya tanyakan kalau ini. Setahu saya nggak boleh tertentu pada takbir tersebut. Nanti saya tanyakan untuk yang ini. Bagaimana sholat yang bermakmum dengan imam yang bacaan basmalah dalam Fatihah tidak terdengar atau tidak dibaca? Bagaimana gerakan yang membatalkan sholat? Yang membatalkan sholat, gerakan-gerakan kemarin kan sudah dijelaskan. Gerakan yang parah seperti melompat, gerakan yang banyak, yang dalam satu pendapat mengatakan gerakan yang berturut-turut, dalam satu pendapat adalah memuat satu rakaat. Itu kalau melebihi itu bisa mengambil dari kaul yang kedua yang gerakannya itu adalah gerakan yang seukuran satu rakaat. Bisa mengambil itu juga. Kemudian bagaimana sholat yang bermakmum dengan imam yang bacaan basmalah dan al-fatihah tidak dengar atau tidak dibaca? Ya kalau mazhab Syafi'i ya tidak boleh, tidak sah. Kalau mazhab Syafi'i harus
harus sholat, mengadakan sholat sendiri. Itu kalau mazhab Syafi'i begitu. Ustadz, di Mukhtasar dan Sirat kufur tidak disyaratkan tahu dan meyakini maknanya. Tahu apa? Tahu hukumnya. Ingat, tahu hukumnya. Hukum ini apa yang dijelaskan, apa yang ia keluarkan dari kekufuran itu, hukumnya mengeluarkan Islam atau tidak. Ingat, tapi bukan maksudnya tidak tahu maknanya. Orang yang tidak tahu maknanya sama sekali, bahkan keyakinannya adalah keyakinan yang benar, meskipun kata-katanya dalam bahasa Arab itu adalah kekufuran, ya tidak bisa, tidak sama seperti itu. Maksudnya dalam sirat itu begitu. Jadi maksud ataupun dalam Mukhtasar, maksudnya tahu apa? Tahu hukumnya. Apa yang ia katakan itu bisa mengeluarkan Islam atau tidak? Tidak disyaratkan. Tapi kalau maknanya paham, iya harus. Kalau orang tidak paham, ya gimana? Tidak paham. Bahkan pemahamannya itu benar dengan ucapannya. Apalagi sekarang. Sekarang itu kan orang jauh daripada ilmu agama. Jauh daripada tentang bahasa Arab juga bukan bahasanya. Bahasa Arab juga bukan bahasanya. Jadi beda ya antara paham makna, tahu makna dengan tahu hukum. Yang dimaksud dalam sirat ataupun al-qaul jali ataupun mukhtasar itu tahu hukum, tidak disyaratkan. Itu. Hingga gimana kalau jangan Pak pada tidak keluar dari Islam itu kalau tidak tahu. Tidak tahu. Takbir selain yang pertama itu rukun bukan? Tidak, kalau selain yang pertama bukan rukun. Selain takbiratul ihram bukan rukun. Itu adalah sunnah. Takbiril intiqal untuk berpindah dari satu rukun ke rukun yang lain itu adalah sunnah. Artinya kalau kita sudah mengetahui rukun ini, berarti yang lain itu sunnah. Yang lain itu ada kalanya sunnah, ada kalanya boleh. Begitu. Selain makanya kita kan harus tahu rukunnya, tahu syaratnya. Selain itu tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh. Jadi saya beritahu kaidahnya ya, kaidahnya selain dari kalau orang tersebut sudah memenuhi persyaratan, tahu rukunnya, menjauhi perkara yang batal, maka perbuatan itu sudah dianggap sah. Dilakukan syaratnya, dilakukan rukunnya, menjauhi perkara yang membatalkan, maka sah. Lah, syaratnya bagaimana? Rukunnya apa? Perkara yang membatalkannya apa? Itu yang harus kita ketahui. Selain itu, maka tidak menjadikan sah atau tidaknya perbuatan tersebut. Ada kalanya haram. Tapi apa? Tidak membatalkan kadang. Ada kalanya haram, tapi tidak membatalkan. Nanti dalam istilah-istilah fikih itu ada. Jadi intinya yang dijelaskan di sini bahwasanya rukun itu adalah takbiratul ihram. Takbir ketika kita mengawali sholat. Itu takbiratul ihram. Selain itu, kalau tidak disebutkan di sini berarti enggak. Selain itu, yang tidak disebutkan di sini berarti tidak. Gitu. Apakah bacaan waladhdallin boleh dibaca 2 rakaat? Ada yang mengatakan begitu, boleh. Waladhdallin itu kan mad lazim kilmi mustaqqal. Itu 6 harokat kan. Boleh. Yang tidak boleh itu apa? Yang tidak boleh itu beda pendapat ulama itu. Kebanyakan ulama tajwid mengatakan waladhdallin itu adalah 6 harokat. Tapi boleh membaca 2 harokat. Jadi yang tidak boleh apa? Minimal yang tidak boleh itu kalau tidak membaca mat sama sekali walaupun itu mat tabii, itu yang enggak boleh. Itu yang tidak boleh. Jika seandainya seorang sholat berjamaah dan sadar ketika sudah 2 rakaat ternyata ada 2 helai rambut yang terlihat, bagaimana itu Ustadz? Harus diulang berarti Ustadz. Jika seandainya seorang sholat berjamaah dan ini perempuannya, kalau itu terhelai dengan angin dan lain sebagainya, langsung aja dibenarkan, langsung seketika dibenarkan, itu enggak batal. Kalau seketika begitu karena terhempas angin umpamanya rambutnya, kemudian
dibenarkan. Itu gerakan yang seperti itu nggak membatalkan. Karena apa? Karena ada hajat. Yang gerakan yang membatalkan itu kan kalau gerakan itu tidak bukan karena sesuatu keperluan, apalagi tujuannya adalah main-main, meskipun gerakannya itu adalah gerakan yang ringan. Apa Ustaz, jika pada saat berjamaah tiba-tiba karena khusyuk mendengarkan bacaan imam sehingga lupa membaca Al-Fatihah, tiba-tiba rukuk, apakah rakaat tersebut harus diganti setelah salam sholat berjamaahnya Ustaz? Kalau seingat saya, kalau mazhab Syafi'i itu mewajibkan, mengharuskan setiap imam, makmum, sholat sendiri itu harus membaca Al-Fatihah. Berarti ya iya, begitu. Berarti dianggap dia itu tidak membaca Al-Fatihah, berarti apa namanya, rakaat yang pertama tidak dianggap, berarti dia menambah lagi. Nah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita membaca membaca tahlil 1 kali, kemudian sholawat 1 kali, dan istighfar 1 kali. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim. Rabbighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Barakallahu fikum.